Selamat malam, kita siapkan lagu pembuka pada Madah Bakti 169. Madah Bakti 169. Untuk lagu persembahan Madah Bakti 232. Mari kita berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembuka Madah Bakti 169. Sujud Allahku di sudut rumahmu, walau tak lagi pantas mengabdi, hasratku tak henti, dan aku kan berseru padamu, Tuhan maafkan daku. Tuhan bersabda, kalian yang haus datanglah ke sumber air, dan kalian yang tak mampu membayar, mari datanglah dan minumlah dengan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudariku. Kita berada pada hari Selasa dalam Pekan Prapaskah yang keempat. Pada hari Minggu yang lalu kita merayakan hari Minggu Letare, hari Minggu sukacita, hari Minggu gembira. Dan dalam sabda Tuhan, khususnya dari bacaan Injil yang nanti akan kita dengarkan dan renungkan bersama, sukacita dan kegembiraan kita didasarkan pada pewahyuan Yesus sebagai air hidup. Sebagai air hidup. Itu dialami secara sangat konkret oleh seorang yang sakit, yang berada dekat dengan kolam Bethesda, peristiwa Bethesda. Kita berada dalam masa Prapaskah, kita mempersiapkan diri
untuk merayakan wafat dan kebangkitan Kristus. Kita mengenangkan kembali Kristus yang kita amini, yang kita terima, yang kita akui sebagai Tuhan melalui sakramen pembaptisan saat air baptis dicurahkan atas diri kita. Waktu itu kita diangkat sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah. Maka mari kita syukuri martabat yang agung dan luhur ini. Sekaligus kita mengadakan pemeriksaan batin sejauh mana dari hari ke hari kita memberikan kesaksian sebagai anak Tuhan. Dan untuk itu dibutuhkan pertobatan. Mari kita mempersiapkan diri pada awal misa kudus ini agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan Tuhan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah memenuhi kehausan kami kedamaian melalui Yesus Kristus Putramu. Semoga pada masa pertobatan ini Ia berkenan menyembuhkan kami dari segala penyakit dan dosa. Sebab Dialah Tuhan pengantar kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi,
sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana menjadi hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, "Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub." Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Refrain, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Refrain, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Refrain, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5
dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Kita jadikan dasar pada petang hari ini untuk mengenang martabat kita yang agung dan luhur sebagai anak Tuhan. Kiranya kita semua sepakat bahwa air memang merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan kita dan untuk semua makhluk. Contoh, dalam masa pandemi ini, kan dalam rangka prokes, protokol kesehatan, kita diminta supaya mencuci tangan dengan air yang mengalir. Air fungsi membersihkan. Tapi juga dalam rangka menjaga imun tubuh, maka disarankan supaya kita minum air hangat yang banyak. Nah, jadi untuk semua makhluk hidup, air itu merupakan kebutuhan yang sangat vital. Nah, dalam kitab suci Perjanjian Lama, khususnya dalam bacaan pertama yang tadi kita dengarkan bersama, air menjadi tanda rahmat kehidupan. Tanda rahmat kehidupan. Air yang mengalir dari bait suci, karena pada bait suci di sana Tuhan hadir. Maka ayat 19 yang tadi kita dengarkan dari bacaan pertama, pada ayat 9 dikatakan, "Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis." Lihat, tanda rahmat kehidupan, air yang mengalir
dari bait suci. Kita masuk dalam kisah perjanjian baru dalam Injil yang tadi kita dengarkan bersama, yang lokusnya adalah kolam Bethesda. Di sana kita menyaksikan seorang lumpuh, seorang yang sakit yang sudah sekian lama. Bayangkan, sudah 38 tahun lamanya sakit, menantikan penyembuhan. Lalu apa yang terjadi? Sang air hidup di sana datang. Yesus mewahyukan dirinya sebagai air hidup. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Di sini kita melihat seorang yang semula sakit menjadi ciptaan baru karena air hidup. Karena air hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, bacaan-bacaan hari ini sengaja ditempatkan sedemikian rupa dalam masa Prapaskah ini, sesudah kita merayakan hari Minggu Letare, hari Minggu Sukacita, hari Minggu Gembira, untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita akan air hidup yang akan kita rayakan pada hari raya Paskah nanti. Dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk mengenangkan peristiwa penyelamatan yang kita terima melalui Yesus Kristus yang wafat dan bangkit. Kita diajak untuk mengenangkan kembali, untuk ingat-ingat tetapi sekaligus merenungkan apa makna amin kita ketika kita mengatakan amin kepada air hidup, ketika air baptis itu dicurahkan pada kepala kita, entah kita baptis dewasa atau baptis bayi. Saat yang penuh rahmat ini, dalam masa Prapaskah, dalam hari-hari ke depan ini, kita hidupkan kembali, kita segarkan kembali. Di sana secara eksplisit kita mengalami, mengamini, menerima Yesus sebagai air hidup. Dan di sana kita diangkat, di sana kita diberi martabat sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah. Maka mari sambil bersyukur atas rahmat yang luar biasa ini, kita menerima martabat yang mulia sebagai anak Tuhan, sekaligus kita merenungkan dalam masa Prapaskah ini bagaimana kita memberikan kesaksian sebagai anak Tuhan di dalam keseluruhan hidup kita, melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui kesaksian pelayanan kita hari lepas hari. Apakah saya sungguh-sungguh tampil di sana sebagai anak Tuhan yang menerima air hidup, yang menerima Yesus yang wafat dan bangkit? Ini yang kita upayakan dalam masa Prapaskah, dalam masa pertobatan ini, melalui 3 pilar kegiatan kita. Kita diajak untuk semakin banyak berdoa, melalui puasa, dan juga melalui bersedekah. Maka sambil mengenangkan makna dari pembaptisan kita, kita membatinkan apa yang diserukan Yesus kepada si sakit yang sudah disembuhkan dalam Injil tadi. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Kita mohonkan rahmat ini.
Lagu persembahan Mada Bakti 232. Ku susun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu. Lambang cinta bukti baktiku, segala milikku serahkan, suka dan duka ku sertakan di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putramu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah roti dan anggur pemberianmu ini. Semoga persembahan ini menjadi tanda pemeliharaanmu dalam hidup kami yang fana dan membuahkan kesembuhan yang mengantar kami menuju kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara dan turut memuji-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Kau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapa Uskup Agung kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, serta semua orang kudus yang berbahagia dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba Paskah ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Aku dibaringkannya di padang rumput yang hijau dan diantar ke sumber air yang segar. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan, dalam perjamuan kudus ini Engkau membangkitkan harapan bagi orang-orang yang lemah dan sakit. Berilah kami kesehatan dan kebebasan dari dosa, agar dapat hidup sebagai putra dan putrimu yang terkasih, sampai kami Kau persatukan dengan para kudus-Mu di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, segenap anggota keluarga kita, seluruh umat yang mengikuti misa live streaming ini dari tempatnya masing-masing, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin. Syukur kepadamu Tuhan. Mada Bakti 427. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra